Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada waktu ini kita diberi oleh Allah kesehatan. Lebih dari itu, Allah berkenan menyampaikan umur kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan insya Allah ini menjadi satu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang diberikan kegembiraan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menggali hikmah Ramadan melalui bacaan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Melalui ayat ini jemaah sekalian kita mengetahui bahwa Allah menghadiahi kita bulan Ramadan agar dengan bulan Ramadan ini, dengan segala upaya usaha kita maksimal mengisinya dengan ibadah-ibadah baik yang Allah fardukan maupun yang Allah sunahkan, kita bisa mencapai derajat muttaqin, la'allakum tattaqun, di mana kata la'allakum kalau kita yang mengucapkan maka itu litaraji, untuk harapan. Bisa jadi bisa enggak. Tapi ketika Allah yang mengfirmankan maka lalakum di situ maknanya pasti, litahqiq. Jadi kalau kita mengikuti arahan Allah, dipastikan kita akan berhasil menjadi seorang muttaqin atau masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di mana ketika kita berhasil menjadi seorang muttaqin, maka Allah memberikan berbagai macam kegembiraan untuk orang yang muttaqin. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 di ayat yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. A'udzubillahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia berhasil menjadi seorang muttaqin, maka Allah akan membuatkan jalan keluar dari seluruh masalahnya. Jadi seluruh masalah Allah bikinkan jalan keluar. Tentu senang kita. Kemudian selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah menyediakan rizki di luar perhitungan kita. Dimana seringkali ketika kita menghitung rizki kita yang ada, itu nggak cukup. Tapi Allah menyediakan di luar perhitungan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dalam arti bertakwa kepada Allah, berhasil menjadi mutakin, maka pasti akan Allah cukupkan. Nggak akan pernah kurang lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatkan seluruh yang sulit menjadi mudah. Allah jadikan mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan barang siapa yang dia berhasil menjadi seorang mutakin, maka Allah akan menghapus seluruh dosanya. Di mana dosa-dosa inilah yang menyebabkan kesengsaraan baik dunia pun akhirat. Allah hapus, berarti sengsaranya Allah hapus, dirubah menjadi kegembiraan. Puncaknya adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Yaitu Allah berikan kita balasan yang agung, yaitu berupa surga. Teman-teman sekalian, karena janji Allah inilah bergembiralah kita semua orang yang beriman. Lebih gembira lagi karena bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik dan tercepat untuk meraih derajat mutakin dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Iqtaradallahu alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa yu'laku fihi abwabul jahim. Wa tukhallu fihi asyayatin. Fihi laylatun khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh barokah. Telah Allah wajibkan atas kalian puasa, yang bermakna Allah wajibkan kita menjadi orang yang mutakin, dipastikan oleh Allah. Dibuka pada bulan ini, bulan Ramadan, yaitu pintu-pintu jannah. Jadi gampang melakukan amalan-amalan surga. Wa yulagu fi abwabul jahim. Dan ditutup pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka. Jadi orang sulit untuk melakukan keburukan-keburukan karena ditutup. Wa tukhalu fi syayatin. Lebih dari itu, dibelenggu setan-setan. Ini jemaah yang tidak terdapat di bulan lain. Yang ngerecokin kita untuk menjadi bertakwa, yaitu setan, dibelenggu. Jadi nggak ada yang ngerecokin. Ya, jadi ibarat berjalan itu jalan cepat tanpa halangan. Ya, maka di sini bergembira kita dengan bergembira yang maksimal. Lalu bagaimana caranya untuk meraih derajat mutakin itu? Ikuti petunjuknya, petunjuk Allah. Di mana Allah menyatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Allah menurunkan di bulan ini yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia, hudal lil mutakin. Ditunjuki bagaimana menjadi orang yang mutakin, ditunjuki di bulan ini. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 18, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Ini sama sekali intinya di sini. Apabila kami bacakan atau kami telah bacakan Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya. Nah, disinilah kita akan mendapatkan hikmah Ramadan melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, di sini ada bacaan-bacaan yang harus kita ikuti, mengikuti petunjuk Allah SWT agar kita mampu dan berhasil menjadi orang yang bertakwa, yang kemudian mendapatkan buah tadi dalam surat Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama, bacaan yang kita baca adalah bacaan tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Ya, jadi kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Kita baca. Kemudian yang kedua adalah Iqra, yaitu kita membaca Al-Quran disertai dengan pemahaman. Ya, kita pahami Al-Quran tidak sekedar membaca, tetapi dengan memahaminya. Kemudian selanjutnya membaca tahfidz, membaca dengan hafalan. Karena sungguhnya inilah inti daripada penurunan Al-Quran di bulan Ramadan.
Ya, dengan hafalan. Rasulullah menghafal, kita menghafal, mengikuti jejak Rasulullah. Mengikuti jejak Rasulullah, maka ujungnya kita dapat surga. Kemudian yang keempat adalah, selanjutnya adalah tahtimul Quran. Kita khatamkan ya, dengan baik ya, kita khatamkan minimal ya, kita khatamkan dalam sebulan ini adalah sekali khataman ya. Jadi Iqra'il Quran fi syahr, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Nah, sehingga kemudian dalam hadis yang lain dikatakan Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Ya, dengan Al-Quran yang kita baca itu, maka kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan ya, terutama nanti ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat kecil yaitu kematian kita, kiamat besar yaitu ketika terjadi huru hara yang paling dahsyat. Lebih dari itu, di dunia Quran yang kita baca juga akan memberikan syafaat. Nah, inilah hikmah-hikmah Ramadan luar biasa. Jadi dunia akhirat mendapatkan sebenarnya. Yang terakhir jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, nah, kita baca Quran yaitu bitakmilil Quran, membaca Quran dengan mengamalkannya ya. Jadi dengan membaca Quran kita akan mendapatkan hikmah Ramadan yang sangat besar, yaitu dapat jaminan kegembiraan, dapat jaminan kecukupan, dapat jaminan berbagai macam hal-hal yang nikmat baik dunia maupun akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita mampu dalam bulan Ramadan tahun ini menjadi orang yang bertakwa sehingga berhasil meraih hikmah-hikmah Ramadan, hikmah-hikmah daripada kita melakukan amalia di bulan Ramadan, yaitu yang ada Allah sebutkan tadi di dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 2, 3, 4 dan 5. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.